Ya, ajang FIFA Series akan jadi debut bagi pelatih timnas John Herdman. Apakah Herdman akan langsung mengincar kemenangan atau coba-coba meramu taktik yang pas? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, ini merupakan perdana bagi Herdman menunjukkan sisi terbaiknya, punya CV mentereng, kita punya ekspektasi, apalagi dia dikenal sebagai history maker. Ekspektasi Anda bagaimana Herdman akan membawa timnas? Mampukah membawa kemenangan atau perlu diuji lagi? Ya, sebelum kita bicara menang atau kalah atau apapun, saya harus memberi latar belakang. Ini pertandingan FIFA Series sebetulnya tidak terlalu penting dalam konteks pertandingan internasional buat Indonesia ya. Mungkin untuk peringkat FIFA-nya lumayan lah, karena Saint Kitts kan berada di peringkat 70-an gitu ya. Tapi tidak penting dalam arti ini bukan turnamen lah, bukan hal yang untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan Indonesia. Tapi yang penting adalah bagi John Herdman, karena ini adalah competitive matches pertama dia bersama Indonesia. Dan itu yang akan menentukan masa depan settingan dia, kira-kira begitu. Ya, ibarat mesin, kalau settingan awalnya itu tidak bagus, itu ke depannya tidak terlalu bagus lah dampaknya. Nah, ini settingan awal ini. Tapi kalau saya lihat dengan begitu banyaknya pemain lama yang Ya, dipanggil oleh John Herdman, saya rasa tidak ada masalah dengan taktik, ya. dengan kualitas ya. Karena semua pemain menurut saya, terlepas dari semua kontroversi soal begitu banyaknya pemain naturalisasi, tapi ini adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang terbaik dalam 10 tahun terakhir. Dan Bahkan menurut Anda, Bung Joy, apakah nanti Herdman berani memberikan taktik baru, mengingat seperti yang disebutkan tadi, 90% itu adalah pemain lama. kalau taktik baru, saya rasa kalau kita bicara taktik, strategi atau pola permainan, kita tidak bisa bilang baru atau lama, karena yang dipakai Sintayong, yang dipakai Kluivert, yang Ya, sekarang mungkin akan dipakai oleh John Herdman, itu kurang lebih sama lah. Itu yang sudah banyak dipakai oleh tim-tim di Eropa dan tim-tim di seluruh dunia. Formasi back 3 atau formasi back 4 dengan di tengah 5 atau di depan 1, itu semuanya sebetulnya hanya menunjukkan bagaimana sebetulnya permainan itu akan berkembang, akan lebih banyak bertahan, akan lebih agresif atau bermain balance dengan 4-4-2. Tapi yang saya ingin katakan adalah dengan materi yang ada sekarang, John Herdman bisa memainkan pola apapun. ya. Mau balat 4-4-2 bisa, mau ofensif 3-4-2-1 bisa, mau cukup ofensif 4-3-3 bisa. Karena semua materi yang dia butuhkan ada di dalam tim ini. Yang dipanggil terakhir dari 24 atau 23 pemain. Nah, ini saya rasa dia tinggal, persoalannya adalah dia tinggal melihat satu persatu apakah strategi permainan dia matching, bisa Ya. cocok dengan yang ada. Karena strategi dan filosofinya kemungkinan berbeda, pasti berbeda dengan Kluivert, dengan Sintayong. Oleh Ya. sebab itu dia harus satu-satu. Saya kira uji cobanya ada di sana. Ya, uji coba di pertandingan pertama di bawah naungan dari Herdman ini juga cukup kaya ya, Bung. Ada Evergener, ada Joey, kemudian juga kita lihat Hapner. Masing-masing dari mereka punya performa cukup baik di klubnya masing-masing seperti itu. Lalu kemudian yang kita lihat juga kabar baiknya Elkan Bagot kembali dipanggil. Apakah Anda bisa melihat atau memproyeksikan bahwa nanti Elkan Bagot ini bisa langsung nyetel dengan rekannya? Ya, dia pemain yang berpengalaman bersama Ipswich dan rasanya sih karena dia juga pernah di tim nasional, tidak ada kesulitan lah bagi dia. Dan karena physical presence-nya Elkan Bagot itu penting karena dia ada pemain yang tinggi besar, jangkung gitu ya. Itu untuk menghalau bola-bola atas memang penting. Dan opsi di belakang juga menjadi sangat kaya ya menurut saya. Ada Jai, ada Oke. Kevin, ada Rizky Ridho yang selalu tampil bagus buat timnas. Jadi pilihan di belakang menurut saya luar biasa mewahnya. Banyaknya para pemain timnas kita yang akan bergabung di pertandingan perdana di bawah naungan dari Herdman ini, tapi Tom Haye absen. Nah, gaya permainan bakal seperti apa menurut Anda? Lalu kemudian siapa yang bakal disetel di posisi Tom Haye? Tom Haye memang kemungkinan memang sudah harus undur diri dari timnas pelan-pelan ya, karena Oh, kemampuan dia sebetulnya oke, tetapi dia sudah tidak punya stamina yang cukup mumpuni gitu. jadi menurut Anda siapa kira-kira nanti mungkin bisa tepat begitu untuk menggantikan posisi Tom Haye selama ini?
Dia biasanya kan berpartner dengan Joy Pelupesi, tapi kan Ya. ada Kevin Verdong bisa bisa masuk ke posisi dia, ada Eliano Reinders juga, ada Jordi Amat juga yang dipanggil juga oleh Herman. Jadi rasanya sih tidak terlalu masalah ya tanpa kehadiran Tom Haye. Ya, Shane Katz ini pun di bawah naungan Herman dulu waktu pernah mengatakan bahwa sulit sebenarnya lawan ini, tidak bisa disepelekan. Jadi salah satu kekuatannya disampaikan kecepatan dan transisi permainan yang cukup baik. Lantas apa yang mungkin bisa kita kendalikan dalam permainan nanti, lalu kemudian apa saja yang bisa diantisipasi sehingga hasilnya bisa baik sesuai dengan keinginan kita semua? Sebetulnya menghadapi tim-tim yang cepat Indonesia sudah pengalaman ya. Karena ketika pra Piala Dunia pun menghadapi beberapa tim dengan kecepatan yang sangat tinggi. Arab Saudi misalnya, Australia misalnya kecepatannya juga tinggi. Tapi Saint Kitts ini memang mereka akan bermain lepas, mungkin akan lebih banyak bertahan, tapi memang kecepatannya luar biasa. Saya sudah lihat beberapa pertandingan dia di rekaman, dan kita harus hati-hati karena mereka juga skillnya sangat tinggi ya. Kalau Oh, saya lihat bisa hanya kalah tipis dari Kanada yang sedang bagus-bagusnya waktu itu, menurut saya itu sesuatu yang istimewa. Dan ada beberapa pemain juga yang harus diwaspadai di lini depan mereka, di lini tengah. Beberapa pemain juga punya potensi untuk merepotkan pertahanan Indonesia. Jadi harusnya sih ini pertandingan yang seru, dan ini akan menjadi ujian pertama bagi Herman yang harus betul-betul menjadi bahan evaluasi. Buat saya sih tidak penting menang atau kalahnya, tapi kita akan lihat bagaimana tim ini kemudian bisa padu dengan problem yang kurang lebih sama apa yang dihadapi oleh Kluivert. mm, Eh, jumlah 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 hari berkumpulnya sangat kurang. Dan ini mm. kan menjadi masalah juga, kan itu akan dihadapi terus-menerus sepanjang dia memegang timnas, karena kan pemain Indonesia tersebar di seluruh dunia. Mm. Ini yang akan kita lihat nanti dalam pertandingan melawan Saint Kitts, apakah Herman mampu melihat satu persatu pemain kemudian memadukan hanya dalam 2 atau 3 hari paling lama. Saya rasa itu yang paling penting. Ya, dengan daftar pemain seperti back semuanya bagus, ada Hapner, Kevin Dix seperti itu, tapi meski kita tanpa Tom Haye, Anda punya proyeksi singkat saja, skor berapa, Bung Joy? Saya rasa Indonesia akan menang 1-0 atau 2-0 lah. Paling enggak bisa memetik kemenangan, karena ini kan semangat baru ya. Indonesia ini gagal lolos ke Piala Dunia, tapi sekarang Ya. dengan pelatih yang baru, suasana yang baru, dan saya lihat dia berbahasa Inggrisnya juga oke banget ya, nggak Ya, terlalu British gitu, dan bisa dimengerti lah. Sehingga kemudian menurut saya ini suasana yang baru, dia pendekatannya pun menurut saya pendekatan individual yang sangat oke. Jadi mudah-mudahan ini masa depan Indonesia akan sangat baik. Ya, kita tunggu performa Herman membuktikan CV menterengnya sebagai history maker. Terima kasih Bung Joy telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.